kalau kita mikirnya itu cuma level 5 di awal-awal sebelum kita dilantik, waktu kita udah nyampe dan dilantik tuh aduh kok level 5 juta gitu. Iya benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Kendra di Wanerja Bersuara. So guys, hari ini Wanerja Bersuara kedatangan tamu yang keren-keren banget nih. Tamu yang kali ini dia tuh kelas 11, tapi sudah mimpin organisasi yang diikuti oleh puluhan murid. Kalau misalnya di luar sekolah itu namanya ketos sama waketos, kalau di sini namanya Presbem dan Wapresbem Ashifa Boarding School Wanerja. Mari kita sambut Wapresbem sama Presbem Ashifa Boarding School Wanerja. Halo, Filza Zaya. Hai. Gimana nih kabarnya? Kalian pertama kali gak sih ikut Wanerja Bersuara? Bener banget. Ya perasaannya kayak diundang gitu di podcast kayak gini. Biasanya aku nonton podcast. Bener, kita biasanya nonton Wanerja Bersuara atau nggak kayak nonton podcast yang lain. Itu nggak nyangka kalau misalnya ternyata kita bakal diundang juga. Udah pernah di wishlist hidup ya. Oh iya, kayak agak expect banget Iya. gitu ya. Iya bener. Boleh dong sekarang perkenalan dulu kalian sama jabatannya dulu nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zaina Zatiliza Ramadhani sebagai Presiden BEM periode 2025-2026. Halo semuanya, aku Filza Zakia. Aku wakilnya Zayana sebagai Wakil Presiden BEM periode 2025-2026. Wow, keren-keren banget nih. Kalian dari say hi aja udah kayak wibawanya kayak kalian banget nih. Terus kalian kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain? Entah lagi di BEM atau sekolah gitu? Kita kebetulan bentar lagi itu bakal ada acara terdekat kita itu Gula City yang di PJ-kan sama LA atau Language Ambassador. Wow, acara Acara itu tuh kayak tentang bukan perayaan sih, lebih ke tentang penampilan para murid untuk menampilkan budaya-budaya gitu. Nah tahun ini temanya itu dari negara-negara, jadi di dunia gitu. Iya. Oh ya, terus kayak Zaya sama Filza nih, kalau boleh nanya nggak, kalian tuh pernah gak sih terbesit di pikiran kalian kayak mau jadi Presbem sama Presbem gitu? Kita sebelumnya pernah bahas ya? Iya, pernah bahas. Pernah bahas gitu waktu kelas 10. Ada celetukan Ya lah. gitu, tapi kayak itu pun yang nggak pasti gitu, kadang kayak cuman lewat angin doang. Iya, tiba-tiba topiknya ya. Terus karena kan dari MPK-nya sendiri tuh ngebuka pemira, ada kayak namanya pemilihan ya gitu ya, pemira Pemilihan kan. umum raya. Ya pemilihan umum raya. Nah itu kita dari situ kita langsung kayak topik yang udah pernah kita omongin nih kayaknya bakal muncul lagi deh gitu kan. Iya. Jadi kayak ya udah sih, sebenarnya motivasi kita untuk pengen jadi mencalonkan berdua jadi satu paslon itu emang di awal tuh udah karena celetukan dan karena udah jadi experience kita ya, jadi selama periode sebelumnya juga. Jadi kita kepingin aja untuk mungkin make a better version of BEM lah gitu. Tapi kalian nyalonin kayak gini tuh kayak emang kayak pingin improve diri aja atau nyoba hal baru aja, atau kayak ada sesuatu yang kalian mau ubah gitu di organisasi ini? Oh, kita sih kalau dari aku ya, aku juga pengen banget improve diri aku karena saat aku masuk SMA ini, aku tuh sadar kalau misalnya ternyata lebih banyak banget orang-orang yang jauh lebih keren daripada aku ya kan. Jadi kayak selain improve diri juga, aku juga pengen banget bermotivasi diri untuk membangun dari segi BEM-nya ataupun muridnya itu lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kalau buat aku sih, karena sebelumnya ya kan aku juga organisasi di SMP, itu tuh lingkupnya itu nggak sebesar di Ashifa gitu. Jadi kayak aku ngerasa waktu masuk itu kayak tertantang, dan kalau nggak salah Zaina juga dulu SMP-nya nggak sebanyak di sini ya orang-orangnya. Jadi menurut aku dari yang dulu kita cuman di lingkup yang kecil kayak masih kolam, sekarang kita ke danau, itu tuh sesuatu yang challenging banget dan experience yang exciting banget sih. Makanya itu sih yang kita cari. Jadi kalian tuh kayak pengen beneran mencoba hal yang baru gitu ya? Betul. Terus kayak tadi aku dengar katanya pemira gitu ya. Itu berarti kan kalian sebelum jadi Presbem sama Presbem ini pasti ada kayak tahap-tahap yang kalian lalui dulu dong. Terus apa gitu? Kalian gimana tuh tiba-tiba bisa jadi Presbem ini kayak gimana? Kalau dari pemira tuh Apa ya? Sangat pokoknya itu jujur ya udah challenging banget Iya, ya, challenging jujur. banget.
Pemira tuh menurut kita berdua itu challenging banget karena selain dari pemberkasan, kita juga harus sosialisasi ke teman-teman, ke adik kelas juga, ke kakak kelas. buat partai. Terus kayak apa namanya, Dan itu, keliling, bahkan iya. kita keliling kamar. Pokoknya kita ikutin timeline dari MPK-nya ya tentang pemira. Dan itu semua kita lakuin tuh bareng sama LDKM kalau Iya, nggak salah. Jadi benar. udah digempar dengan pressure di LDKM, kita Terus juga kayak- terpressure ya dengan ini. Tapi alhamdulillah kan ada teman-teman Iya, kita gitu. ada tim ya, Ada tim timnya suksesnya yang bantu sendiri kita dari gitu. awal sampai akhir. Ada teman-teman kita yang support sama ada apa? Ada konsultan politik ya, kita. ada ya. konsultan politik. Jadi kalian kayak apa ya, kayak politik banget itu ada partai-partai, Iya, terus kayak ada apa ya, kayak timnya juga sama ada konsultan politiknya juga. Iya, Itu dari iya. siapa? Ustazah. Kalau Konsultan kita politik. konsultan politiknya Ustadz dari Ustadz, Ustadz Sahidi. Ustadz Sahidi. Wow, kayak IPS ya. Dan itu apa ya? Kalian ngomongin sama konsultan itu apa aja? Strategi debatnya kah atau apanya? Kalau kita itu waktu ngobrol sama Pak Saidin itu untuk kayak visi misinya kita mantepin lagi. Ini kan karena Pak Saidin juga orang yang ada berpengalaman ya di Ya, bagian jauh situ. berpengalaman dari Jadi kita minta saran untuk kedepannya kita tuh pengen Ashifa kayak gimana, apakah ini tuh baik atau enggak. Jadi kita minta verifikasi dan validasi juga ya, biar kayak kedepannya itu visi misi kita tuh bisa sama kayak sekolah gitu. Dan agar kita juga lebih terarah gitu. Dipoles dengan lah. sama Ustadz Sahidin. Jadi kayak dipersiapin banget ya, Iya. kayak visi misinya emang harus kayak bener, gak boleh salah. Dan karena ini kalian tuh mau kayak apa ya? Ini tuh kayak kalian ngebawa BEM kemana gitu, Iya, jadi kalian beneran banget. ngepersiapin banget gitu ya. Terus kayak kalau pandangan kalian kalau misalnya ternyata ya ada apa ya, ketua yang kayak emang kayak mau nyoba-nyoba aja gitu. Terus kayak itu pandangan kalian kayak gimana kalau misalnya ada kayak gitu? Kalau mau nyoba-nyoba aja kita sebenarnya kayak ya udah sih, tapi yang penting setelah dari dia mau nyoba-nyoba itu dia tuh dia sadar kalau misalnya ada motivasi tersendirinya untuk dia jadi ketua gitu. Iya, yang penting kalau alasannya kayak mau nyoba hal baru itu nggak apa-apa, tapi kalian harus kayak ngepersiapin juga dan kayak harus sadar kalau misalnya ini aku jadi kayak gini harus apa ya, kayak ngebawa sesuatu yang besar Iya. gitu kemana. Kalau Tanggung udah jawab ya. kalau udah nyebur harus lanjut, gak boleh langsung ya harus lanjut sampai ujung gitu. Berarti kalian kayak gini kayak megang tanggung jawab yang besar banget gitu ya. Iya. Terus gimana perasaan kalian kayak Wah, First time habis dilantik itu mules ya. itu sebenarnya kita juga udah tahu ya. Iya. Maksudnya sebelum kita jadi itu kita kayak Banyak ini, wanti-wanti. Oh, apa namanya? Tanggung jawabnya pasti besar banget nih ke depannya. Tapi kayak pas yang kita pikirkan sama yang pas kita jadi itu bener-bener kayak wah banget. Kayak kalau kita mikirnya itu cuma level 5 di awal-awal sebelum kita dilantik, waktu kita udah nyampe dan dilantik tuh aduh kok level 5 juta gitu. Iya, benar-benar. Iya, tapi ya itulah. Itulah ya, tapi walaupun dari banyaknya tanggung jawab itu kita ada banyak banget juga dukungan dari teman-teman, dari ustazah gitu. Jadi kayak enggak yang pressure bagi-bagi banget. lah. Iya, benar. Bebannya. terus kayak kalau misalnya kayak gitu pasti ada skill-skill yang harus kalian punya dong buat ngadepin kayak gitu. Dan Betul. apa skill yang menurut kalian tuh harus dipersiapin sama kalian atau presbem yang lainnya nanti gitu yang harus dipunya. Menurut aku sih komunikasi sih ya. Benar. Communication is the key lah pokoknya kayak menurut aku tanpa komunikasi kalau misalnya dari ketuanya aja sulit berkomunikasi, untuk kayak ke bawah-bawahnya juga bakal sulit dan bakal banyak miskom. Terus kayak selain komunikasi juga Percaya diri banyak banget. emotional intelligence-nya lah kayak harus dipersiapkan banget. Dan aku pun sendiri selama jadi pres, maksudnya aku nggak sempurna ya, jadi kayak banyak banget yang aku pelajarin dari teman-teman aku gitu, dari BEM-BEM-nya sendiri kayak oh gini ternyata untuk mengatur emosi, oh gini ternyata untuk mengatur waktu dan lain-lain gitu. Jadi kayak emotional intelligence, komunikasi. Dan tentu abis itu banyaknya ngikut lagi sisanya. Pasti banyak, tergantung Iya. persepsi orang-orang sih. Iya benar-benar. Tergantung persepsi orang dan tergantung masalahnya Iya, apa yang dibutuhin betul, gitu. betul. Terus kalian kalau misalnya ngadepin masalah kayak gitu pasti ada kan? Pasti. Apalagi pas lagi baru nyalonin gitu, ada gak kayak baru nyalonin tau ada masalah apa gitu? Banyak ya, jujur agak lupa karena banyak. Iya, bener-bener. Tapi kayak masalahnya walaupun masalah kecil juga perlu diperhatikan sih. Takutnya jadi besar. Ya benar. Kayak kalau waktu pencalonan kita masalahnya palingan deh kayak sulit dari untuk sosialisasi kayak Iya. apalagi pencalonan itu debat itu
harus prepare banget, well prepare banget. Terus kayak kalau misalnya minta dukungan teman-teman itu nggak sekedar dukung kita dong gitu, Iya, nggak, benar. kita harus nunjukin ke mereka juga kayak alasan mereka kalian ngedukung kita tuh Ya, kayak gini kenapa loh, kan harus gitu. dukung kita, Iya, gitu. benar. Walau kita teman tapi kita harus punya sesuatu lah yang ditawarkan ke benar, mereka benar. juga biar mereka mau. Dan ke Dekel sih juga Iya, mungkin ke Dekel. Oh iya, ke adik kelas juga ya? mereka kan Iya, nggak benar. terlalu sekenal itu ya. Soalnya waktu Iya, pertama kali kita keliling itu baru ada yang nggak tahu muka kita gitu iya, kan. hitungannya baru mereka masuk juga. Iya, jadi kita harus punya branding yang bagus sih buat mereka. First impression kita itu sangat berpengaruh buat mereka. Wah, jadi beneran susah banget ya, apalagi kayak narik impression mereka, kayak kasih branding ke mereka, yakinin merekanya juga susah banget. Dan debatnya, menurut kalian pas debatnya kalian gimana? Parah. Jujur nggak pernah sih di posisi itu. Iya, jujur kayak aku pribadi waktu di SMP kan aku juga pernah merasakan debatnya juga. Kayak lomba debat, atau kamu dulu pernah Dia juga nyalon. dia juga pas juga Dulu guys. nyalon. Jadi kayak pas debat SMP kalau dibandingin ya debat SMP sama debat SMA itu jauh banget. Yang kayak debat SMP mungkin orang-orangnya tuh belum yang luas banget wawasannya Kritis gitu, banget. belum kritis banget. Iya, di SMA ini bener-bener orang-orangnya jauh lebih kritis daripada aku yang kita sangka ya. Benar. Bener. Jadi kayak waktu debat itu sulitnya menjawab, itu kan harus menjawab langsung dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang. Jadi kayak Dan terkadang kita belum bisa memuaskan gitu Iya, jawabannya benar. dengan apa yang mereka inginkan dan mereka ingin dengar gitu. Jadi kayak ya soalnya Tapi emang susah banget sih, karena kemarin juga pas aku kan juga lihat kan, nonton juga debatnya, dan apa ya, itu tuh sengit banget sampai aku kayak pertama aku udah mikir kayak oh ya kayak aku mau pilih ini, tapi pas ngeliat debatnya kayak wah itu sengit Iya. banget, dan mana pertanyaan-pertanyaan dari orang-orangnya juga kayak Iya. kayak killer semua gitu ya. Pertanyaan yang emang di luar ekspektasi Iya, kita benar. ya. Kita kayak walaupun kita udah mempersiapkan ya, kayak kira-kira apa kira-kira hipotesa itu tuh kayak apa kira-kira apa sih yang bakal gitu. ditanyain, tapi ternyata kayak jauh di luar Banyak, ekspektasi iya kita. sih. Terus Terus memang ngetes apa ya kemampuan buat ngobrol di saat itu gitu, ngomong, membuktiin dan Karena lepas di dari depan, pressure. iya benar kan, dan itu di depan semua orang kan. Iya, Jadi Ada kayak- murid-murid, ada Itu ustaz harga juga. diri. Iya, jadi kalau salah ngomong, aduh, fatal. Aduh. Kan branding kalian beneran dilihat di situ, kalian kalau Iya. bisa buat kesalahan dikit kayak wah Iya. enggak gitu kan sih. Iya benar. Tapi emang lebih susah kayak ditanya sama, kan debat nih, lebih susah ditanya sama paslon lain atau sama kayak teman-teman kalian gitu, atau Saza gitu. Mungkin dari penonton ya, Iya. susahnya itu dari Oh, audiensnya. Mungkin kalau teman-teman kita dan teman-teman kita tuh udah lumayan ngerti lah kita mau apa dan kita mau bawa BEM-nya kemana. Tapi mungkin buat angkatan lain kayak Kakel dan Dekel itu tuh mereka tuh belum mengerti kita gitu. Jadi mereka wajar untuk mereka bertanya hal-hal yang di luar ekspektasi kita ya, dan jadi pertanyaan sangat kritis. Apalagi dari kayak periode sebelumnya kali gitu sih, Benar, karena pengen benar. mastiin kalau misalnya periode ini harus bener-bener dan bagus Iya. gitu. Iya benar. Jadi kayak mereka juga nanyain ke kita yang apalagi yang paling kritis tuh kayak buat periode-periode sebelumnya tuh mereka yang nanyain ke kita kayak Iya. Mereka yang paling tahu kan, Iya, lebih tahu bentuk dari khawatiran kita. mereka juga kali ya buat kita periode selanjutnya. benar-benar. Wow, itu serem banget sih. Aku kalau misalnya jadi kalian Gak mau diinget-inget iya, lagi. gue mau dilihat itu kayak itu pengalaman yang buruk, enggak baik, tapi kayak gak bisa baik dan dilihat lagi. buruk. Oh, begitu. Iya, wah aja sih. Tapi kayak alhamdulillah sekarang udah jadi nih. Alhamdulillah udah terlewati ya. Udah melewati semuanya. Itu kayak core memory deh kalau di film-film yang saya tahu bola-bola itu core memory aku deh. Wow, bener-bener banget ya. Terus kalian udah jadi nih, udah jadi BEM kayak gini. Pasti kalau misalnya apalagi di Shiva ini kan setiap periode tuh nama kabinetnya beda-beda kan. Iya. Kan, boleh dong ceritain kayak kenalan dulu nih sama kabinet periode kalian. Jadi kita dari periode 2025-2026 ini nama kabinet kita itu Sivan Resta. Wah. Nih. Yang ada di belakang Jadi- kita. jadi modal ya. Ini Sivan Resta. Nah, kebetulan dari Udah bener. dari arti Sivan Resta sendiri itu, Sivan Resta itu menggambarkan organisasi yang tenang dan dia juga terhormat dikarenakan sifat-sifatnya yang harus menjadikan diri kita ini contoh kepada Role murid-murid model. gitu. Jadi dan yang paling unggul juga dari kita harus menjadi yang paling unggul tapi tetap progresif kayak arti laut itu sendiri.
Oh, jadi kayak kalian ngasih nama ini juga karena ingin misalnya anggota BEM ini dan periode BEM ini kayak gitu juga gitu ya. Betul banget. Wow, keren banget ya. Terus kayak pasti di dalam BEM itu juga pasti banyak divisinya juga kan. Betul. Terus ada divisi apa aja nih? Kalau boleh tahu kalian dulu divisinya apa nih? Oh, udah aku dulu dari language ambassador. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau aku dari riset dan teknologi. Wow, keren banget. Bisa kan berarti yang kayak medianya gitu Iya, ya, iya, medianya BEM. gitu. Kalau LA? Language ambassador itu divisi yang membantu murid biar bisa belajar bahasa. Gitu Menjadi ya. tempat yang murid gitu. Berarti dari sini tuh kayak divisi-divisinya tuh kayak pingin ngasih kayak di sini tuh kayak divisi-divisinya tuh kayak pingin ngeluarin banget kayak bakat-bakat murid gitu, kayak pingin terus kayak improve kayak murid-muridnya juga gitu gak sih? Iya, Karena kayak benar, bahasa gitu benar kan. banget. Terus saya itu ada apa aja? LA, Ristek. Kalau dari urutan nih, yang pertama yang pasti ada Badan Pengurus Harian, itu dari Pres, Wapres, dan Sekre, Sekre, dan dan Bendahara. Terus yang kedua ada kedisiplinan, itu yang mengurus kedisiplinan tentang aturan-aturan sekolah maupun asrama untuk para murid gitu. Terus ada language ambassador, itu yang buat bahasa menjadi Filda. Ada lingkungan kesehatan, itu selain untuk kesehatan selain kan mereka juga yang kayak megang P3K, terus mereka juga yang Mengajarkan pola hidup sehat. intinya mereka yang menyebarkan tentang pola hidup sehat ke murid-murid. Terus yang terbaru nih, alhamdulillahirobbilalamin, ada manajemen sumber daya anggota. Kalau periode kemarin itu belum ada. Belum ada. Ya, baru banget. Dan kenapa ada gitu tiba-tiba? Karena mungkin urgensinya itu sekolah itu melihat bahwa BEM ini harus mungkin pribadinya dan Iya. sosialnya itu harus lebih Kencengin lagi. harus lebih tinggi. Bukan cuma buat kitanya doang, tapi buat kelas 10-nya juga, buat adik untuk kelas kita kedepannya biar juga. biar kedepannya mereka nggak kaget gitu waktu Benar. mau berorganisasi. Makanya ada, dan kebetulan juga lumayan sejalan ya Iya, sama. dengan program yang kita buat waktu nyalon gitu. Emang kalian kalau program-programnya kayak gini, ini agak lompat-lompat dikit nggak apa-apa ya? Oke, gak Kalau kalian apa kalau kita? Kita tuh sebenarnya Ada dua. Hmm. Yang pertama tuh kita pengen studi banding Iya. seperti periode sebelumnya juga. Tapi bentukannya tuh pengennya yang kayak di lingkungan OSIS gitu. Kayak ikut FOJB dan aktif sebagainya di Iya. lingkungan situ. Betul. Dan yang kedua tuh project Iya, Prochase, kita waktu itu punya namanya Prochase, dan itu tuh kayak tentang progres. Jadi di situ Iya. kita bisa ngerekap nih, bisa tahu kayak progres si Progres. setiap muridnya ini tuh apa aja, dan kalaupun ada kekurangan dan stuck di progres itu kita bisa tahu hambatannya di mana. Makanya nanti hasil dari orang-orang yang paling bagus prosesnya, progresnya Kita itu boleh masuk ke masuk ke FAJB gitu. Dan kebetulan MSD itu membantu kita banget iya, sih. udah ternyata itu karena lingkup mereka MSD. itu punya program kerja yang itu tuh berupa berupa apa namanya? Kayak wadah gitu, seminar. Apa ya, kayak Yang kemarin itu leader camp gitu. Iya, Iya, ada. apa ya ngomongnya? Terus juga ada kayak kalau buat kelas 10 tuh namanya lead start, itu kayak pematerian gitu untuk seminar. mengembangkan diri itu, pengembangan diri. Nah, itu juga selain itu MSDA ini punya pegangan kayak catatan-catatan progres para kelas 10 dan BEM-nya sendiri selama gitu. Kayak per orangnya gitu. Iya, Bahkan per orangnya. orangnya. Dan di BEM-nya juga ada. Kalau di BEM DTI, ya itu apa ya, Daurah tarbiyah islamiyah. Oh iya. Itu belajar tentang kepemimpinan yang Mau mandiri. Itu Iya, selain BEM juga buat MPK juga. iya benar. sih. Jadi untuk organisasi. Tapi itu keren banget loh. Maksudnya kan pas kita kelas 10 kan gak ada kan Iya. yang kayak gitu. Dan pas aku kan sebagai kelas 11 juga kayak ngeliat kelas 10 kayak ada banyak kayak event kayak leader camp lah atau lead start kayak kok mereka punya kayak event-event keren-keren kayak gini gitu. Dan itu bisa mengembangkan diri mereka banget Iya, gitu. secara nggak langsung kalau misalnya emang mereka mau di kelas 11 masuk nyemplung nih ke dunia organisasi, itu bisa banget belajar di kelas 10 sih. Jadi kayak setidaknya walaupun mereka nggak terjun di organisasi juga mereka kayak udah Punya bekal dibekelin untuk gitu diri kan. sendiri lah. Karena kan nanti ada mungkin kedepannya kayak Aspera, SKN yang event angkatan yang semuanya itu bakal berpartisipasi gitu. Jadi kayak minimal mereka punya pegangan
Keren banget, ternyata berguna banget, penting banget ya MS Sehari-Hari. Alhamdulillah itu juga kita terbantu banget Iya ya banget untuk sih. mewujudkan keinginan-keinginan yang telah lama itu. Terus kayak proker kalian itu aja atau ada yang lain? Ya, Kalau kalau di- yang kita sekarang itu namanya UFO atau Ask to Find Out. Itu sama aja sih kayak kabinet sebelumnya, periode sebelumnya itu kayak kita dibanding ke Luar gitu luar, ya. sekolah luar, OSIS luar. antar sekolah, antar OSIS gitu. Terus itu di lingkupnya kayak Subang aja, Bandung atau bisa ke Jakarta? Kita kalau kemarin alhamdulillah ke Bogor, Wow. ke Langkawi, Iya. ya, Bertemu sama dengan Ospeta. Wah, keren banget ya. Jadi Iya. kayak kan bisa ngebandingin antara proker kalian sama proker mereka dan bisa saling evaluasi Iya, gitu kita ya. bisa ambil nih Iya. yang bagus-bagusnya Iya. gitu. Sama dengan mereka juga. Sekalian outing juga gitu Iya, ya. sekalian jalan ya, refreshing. Wah, asik-asik banget ya. Dan yang tadi kita kayak belum selesai nih. Oh iya, bener. Belum ya. Iya, bener. Jadi LA, apa iya, Linkes, Kedis, Kedis. LA, Linkes, MSDA. Mikat. Terus minat dan bakat itu kayak tentang perlombaan, terus Eskul. ekskul itu mereka yang Iya itu. Jadi mereka memfasilitasi kayak perlombaan akademik maupun non akademik Iya. di sekolah gitu. terus ada pendidikan. Pendidikan. Ya, seperti namanya. Ya, sama seperti namanya itu kayak tentang pendidikan dari kayak ini aja sih, membantu sekolah untuk OSN, pengumuman OSN atau kayak belajar malam. TO, ya itu. Jadi kayak guru nggak terlalu capek ya, Iya. bisa dibantu sama pendidik juga gitu ya. Habis pendidik? Pendidik ada Ristek. Ristek udah nggak Itu sih? ya Ristek dan teknologi Iya. yang aku ya. Ya, Terus ada Rohis, Rohani Islam. Islam. Itu yang kebetulan ngepegang keseluruhan 5 waktu Iya, para kita. murid gitu. Terus juga kayak sedekah gitu-gitu. Infak segala Dan macam. apa acara-acara besar Islam itu Ah, mereka kayak gitu, kurang lebih kayak hari jelas. besar Islam. Ya yang terdekat nih apa Ya, Idul Adha. Idul Adha, insya Allah. Wow. Tapi kalau misalnya Rohis ini kan berarti kan dia kayak bisa dibilang kayak 24 jam ya. Karena kan sholat 5 waktu juga dari pagi sampai malam. Itu berarti capek banget gitu ya. Ya, benar. Kalau menurut kalian kayak divisi yang paling sibuk, yang paling susah sampai itu kayak gimana? Kalau divisi yang sibuknya hari kita pasti sibuknya tuh beda-beda ya, Beda-beda. karena sibuknya ada yang mungkin Ada sibuknya yang di harian. iya, ada yang harian, ada yang di Ada badan, yang ada yang di kayak- kepala gitu. Kalau Roy sendiri sibuk Rohis, banget. ya, Rohis Kedis itu Rohis sibuk tuh. banget. Sama Linkes juga karena kan umumin jadwal makan setiap Oh, minggu iya, kan. benar. Jadi yang emang kayak kerjanya keseharian itu ada di Kedis, Linkes sama Rohis. Rohis. Tapi tadi berarti kan divisi udah sebutin semua ya? Belum Belum, satu lagi satu lagi. ketinggalan, nanti marah kaditnya. Oh, apa tuh? Itu sosial ekonomi. Sosial ekonomi. Oh, iya. Ya, Iya. itu yang kayak menjadi pegangan menjadi pendanaan buat BEM juga. Yang muter uang di BEM. Muter uang di BEM. Habis itu kayak Yang suka jualan Iya. seminggu kayak setiap Terus minggu mereka gitu ya? juga apa ya? ada sosialnya juga, kayak bantuan sosial ke para Atau masyarakat kayak gitu. podcast, bukan podcast ya apa Um, namanya? kayak broadcasting Iya, gitu, broadcasting seputar info sosial sih. sosial Biar kita kayak tetap melek sama berita-berita luar Benar. gitu ya. Kalau kita di boarding nih, tapi kita Iya. tetap dapat lah info-info dari luar yang kita bisa pakai sebagai bahan diskusi Iya. mungkin. Selain itu juga Soseko juga ada bantuan Free Palestine Benar. ya, untuk Free Palestine kayak meminta sumbangan kepada murid untuk membantu, nanti diserahin ke AIP dari pihak Ashifa. Sama mereka juga bantu kayak penjualan barang Linkes yang buat kayak Iya. Go Green, Teens Iya, Go Green, Teens Go atau Green. TGN kayak Untuk mencegah penggunaan plastik yang berlebihan. Kalau misalnya dilihat-lihat nih kayak divisinya itu kayak bisa mengembangkan bakat kita banget dan bisa bermanfaat buat orang lain juga. Kayak misalnya kayak Soseko ini juga kayak kan kayak tentang sosial terus kayak ekonomi. Ini kayak buat orang-orang yang mau lanjut jadi kayak bisnis atau Iya. apa, ini bisa menjadi pengalaman yang berguna banget. Benar banget. Ini tergantung kalian sih. Kalau misal kalian mau masuk BEM itu, kalau kalian tertariknya di mana, itu kita udah banyak banget opsinya. Ya, pasti akan ada pelajaran yang Iya. didapat. Terus kalau misalnya kalian nggak mau, misalnya kayak kalian bukan Prasbim atau Prasbim, kayak kalian mau lanjutin jadi divisi apa? Oh, balik ke Listek, Listek LE lagi, atau kalian mau nyoba divisi lain gitu yang lebih menarik? Kayaknya sih aku pilih, kalau misalnya disuruh pilih nih antara dari divisi itu, aku bakal pilih Ristek atau Soseko sih. Enggak apa, ketiga Soseko gitu. Karena aku suka banget kayak bersosial ke masyarakat, kayak terus itu
motivasi aku juga tinggi banget untuk mendukung Palestina, terus kayak Masya Allah ya. terus kayak jualan juga. Aku jujur suka jualan, tapi kayak emang kemarin kebetulan aku juga sebenarnya opsi pertama aku selain opsi Waktu pertama aku mau daftar pertama kali. daftar pertama kali jadi BEM yang periode sebelumnya itu emang mau Soseko, tapi kelempar ke Ristek. Tapi karena mungkin udah nyaman juga ya di Ristek, jadi kayak Zona nyaman. ya jadi aku kalau misalnya disuruh pilih lagi mending kalau nggak Ristek ya Soseko sih. Kalau aku sih, aku sebenarnya bingung ya. Aku kalau misal ditanya pasti ya zona nyaman aku ya di LA gitu. Tapi kalau aku sendiri, aku tuh kalau misal ditanya ya pasti balik lagi aku pengen ke LA karena udah zona nyaman aku gitu. Tapi kalau misalnya waktu pertama kali aku ngedaftar di BEM, itu tuh aku walau pilihannya pertama LA kedua Ristek, kayaknya sekarang aku juga ganti Soseko karena Soseko sebenarnya pilihan ketiga aku. Kalau aku ngeliat Ristek, sebenarnya aku juga suka ikut bantu-bantu jualan karena emang udah hobi jualan dari kecil ya. Dan menurut aku Soseko tuh oke banget buat yang mau latihan public speaking, misalnya kayak di broadcastingnya atau di mana. Tapi jujur itu tergantung minat sendiri-sendiri sih. Benar-benar. Tapi dengan maksudnya kayak dengan troll kalian juga kalian juga suka, misalnya kayak seneng juga gitu. Iya. Kalian kalau misalnya kalian bertugas nih dengan proker-proker kalian ini, gimana cara kalian berdua bagi tugasnya biar kayak karena kan prokernya berarti pressbim sama pressbim sama dong. Gimana cara kalian bagi tugasnya gitu? Sebenarnya kita waktu udah dilantik itu kita ada dikasih kayak jangan buat melakukan hal itu kan, dan Kayak buat bagi ya, tugas. dan kita diarahkan oleh pembina kita sebenarnya ini buat bagi tugas kita punya gitu. ranahnya gitu masing-masing kan. Kalau di aku itu khusus di kesehariannya BEM-nya gitu, kayak di program-program kerjanya gitu. Nah kalau Filter sendiri, Kalau aku tuh ngurusin di per eventan yang ada di BEM gitu. tapi mungkin karena beriringnya waktu, kita rasa Kita mix udah Iya, kayak nyatu aja sih, iya, kayak isi yang kosong aja. kalau kalau misalnya aku kayak kita saling sharing aja sih, kayak Ya saling bantu aja, nggak saling lengkapin aja gitu. bener-bener. Kalau misalnya juga bisa, minta tolong Filza gitu. Kayak kalau misalnya pun, pokoknya kalau ide-ide atau pikiran-pikiran kita kayak mending program yang ini gini-gini deh gitu, pasti kita kayak diskusin bareng-bareng sih ya. Berarti dengan cara pembina udah ngarahin kalian sebelumnya tugas-tugasnya apa aja, berarti kayak peran pembina juga penting banget dong ya. Bener banget, penting banget. Kan kalau bekerja sama tuh selain sama murid-murid, sama sesama murid atau saza gitu atau pembina, itu ada sama siapa lagi? Kayak kan kerjasama sama berinteraksi sama siapa aja gitu. Palingan ini tapi paling jarang sih. Kalau paling jarang tuh kita sama warga-warga di luar. Kayak Oh, iya. kita ada beberapa program, misal kayak di Ramadan itu kita ngajar ke kayak contohnya kemarin SMP Cibogo. Itu ya itu kita berinteraksi sama warga-warga luar gitu. Terus ada juga kayak Soseko yang bansos gitu. Mereka kan juga berinteraksi di situ, dan Rohis Ke masyarakat buat kayak misal takjil on the road-nya BEM juga. Itu juga salah satu yang bantu bikin apa ya, interaksi kita sama relasi keluar, juga buat kayak apa, membawa nama baik Ashifa gitu lah. Iya. Kayak kalian tuh berinteraksinya sama bersosialisasinya emang banyak lingkupnya juga ya. Ada dari internal sama eksternal juga Paling gitu. seringnya ya murid, karena murid, kita ya. nggak ada eksekutif murid. Terus tadi kan Filza cerita nih kalau misalnya dia itu megang event berarti ya fokusnya sebenarnya. Walaupun sekarang lebih udah di mix Iya. campur-campur gimana ya. Tapi kalau misalnya event kan ada event apa aja nih? Maksudnya kayak di BEM-nya gitu, bukan di lingkup Iya. apa BPH-nya doang. Sebenarnya kita banyak banget ya eventnya. Banyak Kalau dihitung mah kayaknya banyak banget. Tapi kayak Iya. di sini nih kalau dipegang tuh kayak yang sekarang terdekat ada Glow City. Iya. Jadi pegang LA, selain LA ini LA ada Glow itu selain City, Glow City ada NCT. Terus habis itu kita kemana nih? Ke Pendik dulu, Pendik yang banyak. oh ya boleh. Di Pendik ada. Jadi kita ada Edit Expo, ada Hari Kartini, Iya. ada jadi hari perayaan Hari Besar Nasional, terus itu ada Hari Pahlawan, Hari Guru, Hari Guru, dan Hari Kemerdekaan. dan Itu event Hari terakhir kita di BEM. event terakhir benar. Terus ada Mikat itu ada sama Soseko gabung ada di kafe namanya. di kafe Terus acara Mikat unjuk juga bakat. ada acara untuk bakat. Terus Mikat juga ada pegang astropi, itu kayak perlombaan Kayak kelas meeting, kayak kelas meeting benar gitu ya. olahraga lah, seputar olahraga. Terus apa lagi? Takut ada yang lupa nih nanti. Ringkes Mas ya. Aku Awalnya kalau yang dia tuh Iya, itu sih leader camp yang kemarin. yang kemarin kelas 10, terus Bener. ada Paling Rohis sih, Rohis megang hari-hari besar Hari Islam. Besar Islam, iya benar, Kayak, perayaan Hari Besar Islam.
Palingan kayak gitu sih kalau di BEM banyak banget. Iya. Ya, satu divisi bisa megang banyak event gitu ya. Benar banget. Jadi yang tadi EduTexpo itu dia ngapain tuh? Ada Texpo itu kolaborasi antara pendidikan dan riset dan teknologi itu event terakhir itu kita juga sebelum ini ya. sebelum ini itu juga salah satu perayaan untuk Hardiknas Hari Pendidikan Nasional. Itu kayak menyediakan booth terus kayak dipresentasikan gitu ke para juri tentang ya itu kan ada education, ada teknologi gitu. Kalau kemarin kita jobs gitu. Ya, kalau kemarin itu education kayak tentang job-job gitu. Yang Dokter lah. ya, yang berkaitan sama fakultas-fakultas yang terkenal gitu. Iya benar. Jadi Terus walaupun murid-murid diajarkan presentasi, diajarkan juri, mereka juga jadi tahu gitu loh kayak oh ternyata untuk kayak pendidikan kedokteran itu bagusnya di kuliah mana gitu. Terus kayak teknik ada juga yang kemarin ya. Jadi kayak selain kayak ngasih tahu atau kayak seru-seruan event gitu juga, mereka jadi kayak secara gak langsung mereka kan juga riset juga gitu ya, kayak cari tahu tentang universitasnya, tentang peluang kerjanya kayak gimana gitu. Iya, ada juga sih di bagian Ristek ini mereka tuh fokus di teknologi. Jadi kita kayak game konsol, terus itu kayak hoverboard, pesawat, gitu. Kayak tentang sejarahnya itu tuh dari awal tuh gimana sih gitu, terus siapa yang menyentuhkan gitu. Jadi kayak biar kita nggak bersinggungan aja sama teknologi, tapi kita juga tahu asal-asal. Terus nanti setelah itu semua mereka bakal bikin booth, jadi itu bakal ngasah kreativitas mereka lah, kurang lebih kayak itu boothnya lucu-lucu banget di luar ekspektasi banget sih. Ya kreatif banget orang-orang. Terus habis itu baru mereka ada ini apa role modelnya yang bakal jalan di catwalk gitulah, kayak maskotnya. Jadi kayak fashion show gitu ya. Benar. Jadi kayak beneran ini kayak banyak banget, kayak satu event banyak banget yang biasa gitu. Tadi TKP juga kayak apa ajang ujuk bakat gitu ya. Iya kemarin ada yang nge-rap bagus banget, aku suka. Hey. Ya guys, kemarin aku juga ikut TKP juga. Acaranya seru banget. Menang lah dia. Kayak ajang ujuk bakat gitu ya. Bener-bener kemarin aku perform juga. Rapper buat bikin lagu sendiri. Beneran BEM kayak apa ya? Ngasih wadah buat kita ngipin bakat kita kayak wow, keren banget sih. Ada cafe, NCT dan nanti malam juga bakal ada Go City guys. Ini kita nanti banget nih. Jangan lupa di like semua ininya ya. Semua konten BEM boleh dicek di Instagramnya juga ya guys. Wah yang Go City ini juga apa ya? Persiapannya kalau misalnya dari kelas aku juga kan kita dapet Cina ya. Dan ini kayak apa ya ngeliat temen-temen aku kayak pada effort banget dan kelas lain juga effort udah bisa jadi desainer, bikin baju sendiri gitu. Gak ada expect bakal seniat ini sih, tapi kan senang. Alhamdulillah banget orang-orang pada antusias, pada persiapan untuk Glow City ini udah persiapan dari kemarin-kemarin. Semoga berjalan lancar ya. Amin. Wah keren banget nih. Kalian ada kayak cerita-cerita gitu gak pasti menjalankan event gitu, entah sukanya atau dukanya atau kayak kocaknya gitu? Aduh, suka duka ya. Ini kayaknya duka dulu kan? Iya duka dulu. Kalau duka nih kita sebenarnya lebih ke kayak latihnya bersama-sama sih, capek bareng-bareng itu, walaupun capek tapi kita bareng. Karena bareng jadi capek itu lah. Jadi nggak seduka itu. Kayak capeknya, dukanya dibagi-bagi gitu ya. Bareng. Kalau sukanya ya itu pasti kalau udah kita mencapai. Ya, kalau udah kelar ya. Iya, rasa puasnya tuh kalau misal acara eventnya berjalan lancar, respon dari publiknya juga oke, itu tuh bakal kita apa ya, lega banget rasanya. banget lah kita rasanya. Ngeliat muka-muka senang yang ikut event juga bakal seneng banget. Kita ikut seneng banget kalau ngeliat murid-murid lagi semangat. Iya, semangat, antusias, dan setelah event mereka juga memberi kesan yang positif buat kita. Jadi itu kayak seneng banget lah kalau udah kayak gitu. Tapi beneran kalau misalnya setiap event tuh yang aku kayak wow gitu ya, kayak BEM itu dekor-dekorannya keren-keren banget loh, kayak di luar ekspektasi banget, dan kalian nyiapin kayak cuma seminggu atau kayak gimana, kayak itu kayak keren banget loh. Iya, itu sih salah satu skill yang bisa diasah di BEM ya guys. Benar-benar. Skill yang membuat sesuatu dengan segala cepat dan tangkas gitu. Dan idenya juga harus ada gitu ya. Iya, benar banget. Apalagi setiap event pasti temanya beda-beda juga. Kayak wah aku beneran oprot banget, kayak kalian keren banget guys. Terima kasih. Dan pasti nyiapin pasti capek banget kayak kalian sampai begadang atau gimana gitu. Ya tapi itu terbayarkan sih dengan respon dan kepuasan orang-orang gitu. Kita jadi lega dan senang juga. Gak kerasa aja sih kayak capek-capeknya kita, orang-orang seneng kita kayak Iya. Dan balik lagi karena bareng-bareng. Iya, karena bareng-bareng. Kayaknya kalau BEM nggak bareng-bareng aku bisa udah KO deh dari awal. Udah capek banget.
Ya berarti seru-seru banget nih kalau misalnya dilihat-lihat. Ya boleh dong kita kayak sebutin event terfavorit kita bareng-bareng. Oh, Oke. kayak gitu nggak lama deh. Gak tau nih. Iya, Nggak tahu ya. Ya. 1, 2, 3, NCT Expo. Beda-beda ternyata. Kamu apa? Aku Glow City. Glow City. Oh apa? Aku NCT. Aku Edit Expo. Kalau Glow City-nya belum berjalan sih, tapi semoga Iya. jadi favorit aku ya. Soalnya tahun lalu juga favorit aku sih. Coba kayak why gitu. Karena aku seneng banget kayak kalau yang kemarin kan temanya Indonesia ya, aku seneng banget ternyata Indonesia tuh bukan cuman kayak budayanya yang banyak tapi anak-anaknya juga gak tahu atau gak bersyukur, tapi justru waktu ada Glow City tuh aku jadi tahu kalau misalnya tuh budaya-budaya itu banyak banget yang membanggakan gitu, banyak yang ternyata ada. ikonik. Iya, bener-bener. Aku jadi senang karena mereka tuh mengekspresikannya tuh dengan sangat nyeni banget lah. Gitu. Kalau aku sih Edit Expo kemarin ya, itu aku seneng banget. Kelihatan banget murid-muridnya itu berinteraksi dan kayak mereka itu mencari-cari info, kayak Glow City juga kan mereka nyari-nyari info untuk tentang education ataupun teknologi itu. Terus kayak waktu di acara di hari hanya sih aku seneng banget karena sangat terstruktur juga. Terus alhamdulillahnya berjalan dengan lancar. Responnya oke. Responnya juga oke-oke dari murid-murid. Terus kayak mereka nggak cuma fokus di booth mereka juga kayak keliling gitu ya, mereka keliling kayak Nanya-nanya. iya, mereka berinteraksi antara adik kelas ataupun kakak kelas. Terus mereka juga bisa berinteraksi ke ustadz atau juri gitu. Iya. Jadi kayak kan mereka kayak gak cuma tahu tentang booth mereka aja, jadi kayak mereka tahu tentang pengetahuan-pengetahuan yang lain juga gitu. Kalau kamu kenapa? Udah kenapa di NCT? Iya, kita belum naik Hendra nih. Kayak kesannya kan aku tadi mau jawab TKV tapi kayak nggak jadi. Kenapa? Aku malu banget TKV. Tapi kalau misalnya NCT ini kayak karena aku sendiri aku suka perform ya. Aku suka Iya, perform iya. entah dance atau kayak kayak nyanyi gitu. Iya, iya. Dan kalau Miss NCT tuh kayak asiknya itu kita kayak latihan bareng-bareng perform dance atau kayak drama musikal kan. Dan dengan bahasa Inggris karena kebetulan juga aku suka banget gitu bahasa Inggris. Jadi kayak beneran bisa improve bahasa Inggris kita juga, percaya diri kita juga dengan kita bisa perform gitu dan asik karena Sama dance. teman-temannya. Denger Bersamaan teman sih, gitu. aku paling suka kebersamaan. Iya, Dan bener. performnya asik-asik banget, seru-seru banget Iya, gitu. benar. Jadi kalau kita capek sama perform kita sendiri, kita ada hiburan dari kelas-kelas lain Iya, gitu. Seru banget. Saling sih. menghibur. Seru banget gitu ya. Iya. Wah, dan dengan banyak event-event kayak gini berarti kan beneran sibuk banget. Dan mana kan ada eskul juga, ada ikut eskul gak? Aku aku ikut eskul sama basket. Wow, dan Salman itu kan Salman loh. kayak Capek. tiap hari capek banget ya sih. Iya. Habis lomba. Iya, Alhamdulillah menang ya. Juara berapa? Juara 3, alhamdulillah Jabodetabek. Oh, keren banget Salmannya. Kalau kamu ikut eskul apa? Ya. Aku sih ikut ekskul KIR. Oh, KTI ya. Iya, KIR doang. Terus udah sih. Dia sibuknya mah di organisasi lain dan kepanitiaan. Ya paling Iya. Iya kan, ikut organisasi, ada ikut organisasi lain juga. Ya dia. Ya kalau aku sih ikut PR sama literasi itu komunitas sih. Literasi sama PR. Kayak kamu pengen juga loh. Oh iya, pengen juga. Aku juga pengen. Wow, Kita kalian Mas, kita satu divisi. Wow, Kumas ya. Kalian tuh beneran kayak apa ya? Sibuk banget gitu. Berarti kayak harus pinter-pinter manage waktu dong. Bener. Punya tips manage waktu gak kalian? Aduh. Tips ya. Sebenarnya menurut aku tipsnya itu sekedar harus mengenali diri sih. Kayak kita tuh harus mengenali diri lebih dalam dengan kita tuh tahu batas kita. Misalnya kayak kalau misalnya udah segini, kayaknya aku udah lelah deh gitu. Jadi kayak jangan jangan terlalu nge-press. jangan nge-press diri sendiri gitu kan. Intinya yang tahu diri sendiri itu kan pasti kita kan. Jadi kayak kalau kita mendalami diri kita tuh pasti tahu kok di letak kita tuh harus stop itu di mana atau letak harus kita maju gitu. Maksudnya beda ya kalau kayak keluar dari zona nyaman sama yang emang udah cukup di situ aja gitu. Menurut aku kayak ada masanya kita tuh ada maksimalnya gitu kan. Jadi kayak kalau mau nge-manage untuk terus kita juga bisa kalau misalnya juga ada tawaran gitu ya. Kayak misalnya ada tawaran ikut ini dong gitu. Kita harus tahu sampai mana sih Sanggup nggak kalau nggak itu gitu. balance nggak? Kalau kayak kita tuh harus pikirin ke depannya gitu, bakal bisa nggak gitu, atau bakal ke pressure nggak kamunya gitu. Apalagi kayak kalau misalnya mau ikut lomba, terus deket-deket ini ada event, mungkin ikut lomba yang setelah event deh gitu. Jadi kayak jangan
tabrak-tabrak lah ya Dia punya biasanya. prioritasnya. Iya, prioritas gitu. Punya skala prioritasnya lah gitu. Ada kayak orang kayak bilang kayak kita harus keluar dari zona nyaman gitu. Tapi kayak sebenarnya harus tahu diri kita Harus banget tahu gitu ya. banget juga, iya. Karena emang kayak maksudnya kayak banyak yang punya kasus kayak gini juga, kayak misalnya lagi dikit lagi ujian terus atau kayak ada lomba yang kalau misalnya gak ikut lomba itu kayak sayang banget gitu. Jadi kayak kita harus tahu kayak ini kira-kira kita bisa ikut lomba ini kita sanggup atau enggak. Iya, bener. Kita bisa bagi-bagi waktu dengan ujiannya juga, kayak benar harus mengenali diri banget gitu. Sebenarnya itu sih kayak kalau umi aku, orang tua aku sih nasehatinnya jangan lupa kalau misalnya kita tuh di sini tuh jadi murid, itu role pertama kita. Sisanya mah ya gitu. Tapi jujur itulah yang susah karena di Ashifa ini menawarkan banyak banget hal untuk Benar sih. kayak kamu nggak bisa diam kayak kalau di Ashifa. Iya, Kalau kamu benar masuk sih. kamar Kamu bakal kelas capek kita- sendiri nggak Benar. sih kalau diem? Musyrifah kita kalau masuk kamar kita gini, kayaknya bukan musyrifah kita doang deh. Itu kamar kita kosong pasti karena semua orang punya kesibukan masing-masing gitu. Kayak pasti ada waktunya untuk kayak kalau misalnya nggak sibuk malah Iya, capek aneh gitu, gitu. kayak Iya. bosen deh gitu. Bosan, makanya kita mengisi kebosanan itu. Dengan mengikuti banyak. Iya. Kayak benar kita harus tahu diri juga ya, maksudnya kayak jangan terlalu Mengenali ngepres diri lah. ya, jangan terlalu memaksain diri gitu ya, daripada kita udah megang tapi malah gak kepegang semuanya gitu. Bener-bener. Ya benar banget. Wah, kalian, maksudnya dari kalian ngomong kayak gini dan kita dengan obrolan yang banyak ini juga kayak aku ngeliat kayak wow, kalian keren banget dengan jadi pemimpin kayak gini. Kalian punya tips gak, maksudnya kayak menurut kalian tuh pemimpin yang baik itu kayak gimana? Soalnya tuh balik lagi tergantung pandangan orang-orang. Bener sih. Kayak pasti ada aja sih pandangan orang-orang yang kayak aku kurang baik lah, atau aku belum cukup yang sesuai sama ekspektasi mereka gitu, atau menurut orang-orang ini udah bagus banget nih gitu. Jadi kayak tapi menurut aku yang jadi pemimpin yang baik itu harus mengenali diri, lingkungan, dan intinya diri dan lingkungan. Kayak kalau harus menyesuaikan sih. Kayak kalau misalnya di lingkungan di BEM nih, aku tuh harus bersikap gimana. Pokoknya pemimpin itu harus tahu gimana ya sikap Iya. kita, Memposisikan diri. ya memposisikan diri di setiap situasi ya ya. gitu. Karena pasti beda-beda, orang-orang tuh beda-beda, lingkungan itu beda-beda. Jadi kita harus bisa untuk mengontrol antara emosi lah, omongan, ataupun cara berbicara. Karena terkadang orang-orang di luar itu menganggap kalau misalnya kita udah di sini ya kita jadi ini aja terus, padahal kan kita di luar ini kita juga punya jati diri sendiri gitu. Kayak misalnya kalau kita jadi wapres dan presbem itu ya kita lagi inti di situ, tapi kalau di luar itu ya kita lagi jadi presiden daya gitu. Kadang-kadang orang-orang lupa di situ sih. Jadi kalau misalnya pemimpin yang bisa memposisikan diri di mana saat dia harus profesional sama gak profesional, itu pemimpin yang baik gitu ya. Bener. Wow, keren banget. Aku setiap ngobrol sama kalian kayak jadi insecure sendiri karena Kamu juga keren kok, ini membuat ini kayak menjadi kita host pertanyaan yang bagus-bagus banget. Iya sih, kita nggak Wow. expect nih pertanyaannya. thank you. Ini kita saling kayak memberi komplimen gitu ya. Ya tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari dia. Semangat guys. Oke, sebelum ini kita udah mau ke akhir segmen ini, kalian ada punya kesan-kesan yang mau disampaikan atau harapan kalian buat band selanjutnya, boleh disampaikan ke audiens Wonarja Bersuara. Pesan-pesan aku di BEM, jujur aku seneng banget di BEM karena kayaknya ya kalau nggak ada BEM nggak ada aku yang sekarang deh. Karena aku belajar banyak banget di BEM, kayak mulai dari kesehariannya sampai belajar kayak berorganisasi dan lain sebagainya, dan tentunya itu sangat membantu lah untuk bekal aku ke depannya. Palingan buat harapan, atau kamu dulu saran kamu, kesan pesan kamu dulu kayak nanti harapan kayak bareng-bareng. boleh. Ya. Kalau kesan aku sih, aku benar-benar bersyukur punya lingkungan yang sekarang, punya BEM yang sekarang, punya lingkungan yang sangat mendukung aku juga, punya teman-teman di luar ataupun di dalam BEM kayak. Dan aku juga sangat bersyukur karena anak-anak BEM atau tim-tim kita berdua itu kayak sangat-sangat suportif yang pertama, terus yang kedua juga mereka sangat menyesuaikan diri juga, yang itu sih kayak, dan mereka juga sangat pintar untuk berkomunikasi. Jadi kita bukan kita yang lelah untuk kayak ayo dong komunikasi sama kita, tapi mereka juga sadar gitu kayak oh komunikasi itu penting loh. Jadi kita nggak yang secapek itu sebenarnya Untuk mengejar kayak bener-bener ini keharapan kan, gitu iya, gitu kan gitu. Terus kayak palingan harapan pasti Semoga ya lebih baik lah, itu yang pasti. pertama Itu yang pasti pertama, ya, itu yang yang lebih baik. baik. Karena pasti masih banyak banget kesalahan dari antara kita berdua. Tapi Jangan walaupun ya, harapannya semoga ya kedepannya mereka tuh bisa lebih bebas berekspresi juga. apa ya lebih semangat lebih Lebih semangat. semangat.
Wow, kita amin bareng-bareng ya guys. Semoga beneran BEM selanjutnya itu bisa lebih baik lagi, Banget. bisa memberi manfaat buat semua orang juga gitu. Amin. Dan sebelum ditutup banget nih, kita mau dengerin. Jadi tuh setiap event gitu guys, kayak BEM itu selalu ada tagline yang beda-beda, kayak buat tagline itu Texpo atau NCT itu pasti semuanya beda gitu loh. Boleh dong sebelum kita tutup ini podcastnya kan punya tagline Apa ya? ya? Emang sebenarnya kita kalau event pasti punya, tapi kalau untuk Tapi BEM-nya kayak- sendiri kita nggak iya, punya. Ini itu kayaknya kayak- ide juga deh buat kita. Iya, Ya, benar. mungkin kita harus diskusiin sama teman-teman kita gimana. Untuk ada tagline event Resta ya. Untuk sekarang apa ya? Tagline event tuh kita selalu nyesuaiin tema kan satu. Tapi kalau BEM sendiri aku nggak kepikiran deh. Belum deh kita. Kayaknya kita belum ada deh tagline-nya. Ya, boleh nanti Tapi ditunggu mungkin dulu stay tune ya. Mungkin Ya, setelah boleh rekomendasi deh. dari Kendra, BEM bakal punya tagline-nya sendiri. Nanti Mungkin kita buat taruh di kabinet Instagram. selanjutnya juga siapin tagline ya sebelum siapin nama kabinet atau enggak setelah siapin nama kabinet. Oke, berarti udah kali ya kita tutup sesi ngobrol kita. Ini seru-seru banget, banyak banget yang aku dapetin, entah dari cara manage waktu, pemimpin yang baik itu kayak gimana. Pokoknya terima kasih banget juga buat penonton Wanaja Bersuara yang udah nontonin podcast kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat nonton episode selanjutnya juga. Bye-bye. Nah, terima kasih.